Assalamualaikum teman-teman, ketemu kembali bareng Kang Sep di sini. Jadi kali ini saya mau bikin kue pesanan kelapa tart. Ya, kelapa tart ini berbahan dari kelapa muda dan air kelapa ya teman-teman. Dan ini kelapa mudanya, tuh di sini ada kalengan. Dan ini air kelapa. Ini air kelapa juga pakai beli yang sudah jadi, dan ini ada santan juga ya teman-teman. Dan ini ada susu kental manis. Terus ini ada almond, dan ini ada kismis juga ya teman-teman. Jadi ini banyak isiannya. Dan ini ada keju parut ya. Dan ini ada custard juga ya teman-teman. Jadi nanti untuk campurannya juga. Dan ini ada bubuk kayu manis. Oke, langsung saja ke proses berikutnya. Saya akan membuka dulu ini si kelapa muda teman-teman. Jadi kelapa muda ini kalengan di sini belinya. Jadi ini ada pesanan cukup rumit ya, dan menantang ini teman-teman, bikin kue kelapa tart ini. Oke, ini hati-hati ini Kang Sep, karena si kalengnya ini tajam ya bukanya. Jadi dicuci kembali ininya si kelapa mudanya teman-teman. Lalu teman-teman, ini si margarinnya dibikin melted dulu ya teman-teman, biar mencair dulu. Ini margarinnya kurang lebih 250 gram. Lalu sudah mencair, tambahkan ini terigu kurang lebih 100 gram ya, atau setara dengan 5 sendok makan. Lalu diaduk rata teman-teman, biar tercampur si terigu sama margarinnya teman-teman ya. Dan diaduk terus biar mencair, ikut mencair juga, ikut melted juga ya si terigunya. Pindahkan si margarin melted dan terigu ini ke panci besar ya teman-teman. Ini kapasitas untuk 10 liter pancinya, karena saya kurang lebih akan membuat ini adonannya kurang lebih 7 liter ya teman-teman. Yuk, tambahkan ini susu cair. Lalu tambahkan ini si air kelapa ya teman-teman. Perlu diketahui teman-teman, air kelapanya saya gunakan kurang lebih 3000 ml ya, atau 3 liter air kelapa ya teman-teman. Dan ini tambahkan juga si santan kara yang kental, saya pakai ini kurang lebih 1000 ml atau 1 liter ya teman-teman. Lalu tambahkan larutan maizena teman-teman, kurang lebih 3 sendok makan, diaduk kembali biar tercampur rata. Dan bisa tambahkan juga custardnya ya teman-teman. Ini custard powder kurang lebih 100 gram. Jadi ini tepung pengental juga, isinya maizena, kuning telur, dan garam 1 sendok makan. Lalu tambahkan gula putih kurang lebih 150 gram ya teman-teman. Dan diaduk kembali biar tercampur rata. Lalu tambahkan ini si susu kental manis, saya pakai kurang lebih 300 ml teman-teman. Dicampur kembali, diaduk, dan tambahkan vanili cair secukupnya ya teman-teman. Diaduk kembali. Lalu masukkan ini si kelapa mudanya teman-teman. Dan inilah kelapa mudanya sudah tercampur di adonan atau kuah custard ini ya teman-teman. Nah, jadi ini biar tercampur rata,
Jadi ini teman-teman saya bikin ini untuk 70 porsi ya teman-teman. Jadi kurang lebih 7.000 ml ini. Dan ini sudah mulai rada-rada mengental. Saya akan tambahkan ini kuning telur kurang lebih 6 butir ya. Lalu ditambahkan lagi si kuahnya. Nah, kuahnya udah hangat dan dicampur, diaduk dulu ya teman-teman biar merata. Dan sudah tercampur rata si kuning telurnya, bisa dicampurkan kembali ya ke adonan si custardnya ya teman-teman. Nah, terus saja dicampur dan biarkan sampai rada-rada mengental nantinya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, ini nampaknya sudah mengental dan cukup matang, tapi tidak pecah ya teman-teman. Jadi di api kecil. Lalu saya akan bikin dulu ini untuk toppingnya, yaitu berbahan dari putih telur, gula halus dan vanili ya teman-teman. Jadi ini si putih telur ini dikocok sampai kaku gitu ya teman-teman, sampai kaku. Nah, ini sudah kelihatan kaku si putih telurnya teman-teman. Jadi ini untuk toppingnya ya teman-teman. Lanjut teman-teman, ini siapkan wadahnya, lalu tuang si adonan custard tadi ya. Dan ini kurang lebih 100 ml per wadahnya atau per cetakannya ya teman-teman. Dan saya ini bikin 70 ya teman-teman ya. Jadi dibagi rata semua. Selanjutnya teman-teman, saya kasih topping awal, yaitu kasih topping putih telur yang tadi saya kocok gitu ya teman-teman. Putih telur yang kaku ini. Jadi satu persatu, saya tidak perlu menutupi semuanya, yang penting asal ada aja si putih telurnya. Nah, ini kan bisa terlihat ya teman-teman dari dekat. Nah, si putih telurnya hanya cukup untuk topping saja ya teman-teman. Lalu saya tambahkan ini topping yang kedua, yaitu almond. Ini kacang almondnya sudah dibagi-bagi masing-masing secukupnya teman-teman ya. Ini maaf nih videonya agak ngambang-ngambang ya teman-teman, karena ini sambil kerja juga. Oke, karena ini pesanannya cukup banyak, lumayan. Lalu tambahkan ini keju parut ya teman-teman. Jadi ini topping ketiga, keju parut. Jadi topping pertama tadi ada putih telur kaku, terus ada almond, dan sekarang kasih keju parut ya teman-teman. Ini untuk toppingnya sih bebas-bebas saja teman-teman, mau apa saja silahkan, boleh. Yang penting menarik. Dan ini karena bahannya emang ada semua, ini ada keju, ada almond, terus tambahkan juga ini kismis atau esen. Nah, ini kismis ini seperlunya saja teman-teman, hanya untuk pemanis. Jadi masing-masing ditambahkan juga si kismisnya biar merata dan biar tambah menarik ya teman-teman. Dan terakhir saya akan menambahkan ini cinnamon atau kayu manis powder ya teman-teman. Untuk terakhir ini toppingnya biar wanginya nanti tercium khas harum cinnamonnya atau kayu manis ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Jadi selesai sudah ini untuk bikin topping klaper tartnya, dan langsung saja ini saya akan panggang di oven ya teman-teman. Dan ini sudah beres, langsung tinggal panggang ya teman-teman ya. Dan langsung saja oven sudah dipanaskan, ini udah hampir 170 derajat panasnya. Jadi saya panaskan lebih awal si ovennya, dan langsung saja ini kue klaper tartnya langsung dipanggang. Kok saya berapa susun nih, bawah atas
atas bawah ya, nggak apa-apa. Jadi ini ada satu loyangnya itu ada 10. Jadi saya bisa 2 kali atau 3 kali panggang, 3 kali open ya teman-teman. Per loyangnya 10. Jadi ini masuknya 3 loyang 30 atau 4 ya. 30 sama 40 jadi 70 ya teman-teman. Begitu ya teman-teman. Jadi langsung saja dinyalakan kurang lebih 15 menit dan langsung cepat ya teman-teman. Saya percepat videonya dan ini sudah cukup 10 menit atau 15 menit pun udah cukup ya. 10 menit udah cukup, ini udah terlihat bagus ya hasilnya. Dan inilah hasilnya teman-teman ya. Oh, nampak menarik sekali, bagus sekali. Dan bagaimana rasanya tentu saya juga akan icip nanti icipnya. Baiklah teman-teman, kita akan coba bagaimana si kue kelapa tart ini ya teman-teman. Jadi saya ini makan yang wadahnya beda ya, cetakannya. Jadi yang tadi kotak-kotak udah dikirim, udah dibungkus, dan saya akan coba. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Mari makan. Oh, kita coba. Rasanya tuh enak, lembut teman-teman. Jadi ini lembut sekali, harum, wangi, terasa kelapa mudanya, begitu terasa sekali kelapa muda, airnya air kelapa, santan, terus susu. Pokoknya ini waduh bener-bener enak, legit. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa mencobanya teman-teman ya. Oke, semoga menjadi inspirasi buat teman-teman. Sampai di sini videonya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.